Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Senang kita dapat berjumpa lagi. Besar harapan saya kebenaran firman Tuhan semakin membawa kita semua memiliki kehidupan rohani yang teratur. Mari bawa hidup kita untuk tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kebiasaan-kebiasaan baik dapat meningkatkan kualitas rohani dan kehidupan terus-menerus terjadi tiada berkesudahan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini, hari yang kami jalani. Biarlah waktu yang ada kami gunakan sebaik mungkin untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua agar firman yang disampaikan memberikan satu pengertian dalam kehidupan kami dan membawa iman kami semakin kokoh dan kuat di dalam Engkau. Bahkan bukan hanya itu saja Tuhan, kami rindu kami menjadi satu pribadi yang lebih baik lagi, lebih teratur lagi, lebih disiplin lagi dalam mendengarkan dan mengikuti, bahkan melakukan firman yang Tuhan sampaikan. Ini yang menjadi satu kerinduan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema ada keteraturan. Terdapat dalam Bilangan 2 ayat 1 sampai dengan 2. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan, agak jauh daripadanya. Ayat yang baru kita baca berbicara tentang otoritas yang diberikan Tuhan pada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Musa diberi wewenang untuk mengatur, menata, dan membagi laskar Israel sesuai dengan kemahnya masing-masing. Peraturan itu dilakukan sesuai dengan arah mata angin. Pembagian yang dibuat Musa adalah atas perintah Allah sekaligus memberi tanggung jawab untuk memikul kewajiban dari Allah. Selain itu, Allah juga sedang memantapkan kesiapan umat Israel untuk berperang. Adapun jumlah pasukan yang dicatat oleh Musa adalah 603.550 orang, tercatat dalam Bilangan 2 ayat 32. Dengan catatan suku Lewi tidak terhitung. Sejak awal penciptaan, Allah mengatur dengan baik. Dari yang tidak ada menjadi ada. Pengaturan itu pun hingga saat ini masih kita alami. Allah mengatur dengan memberikan perintah melalui firman-Nya. Firman-Nya merupakan otoritas tertinggi bagi kita. Hal ini diberikan agar hidup dan iman percaya kita berjalan dengan baik. Ada keteraturan dalam hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa kita dan dengan sesama. Penting bagi kita untuk belajar kebenaran firman Allah yang menuntun arah langkah hidup dan iman agar ada keteraturan. Tuhan kita adalah pribadi yang teratur. Tuhan menciptakan semua dalam keteraturan. Bumi berputar pada porosnya. Matahari diletakkan pada tempat dan jarak yang tepat dengan bumi. Manusia diciptakan sepasang, laki-laki dan perempuan. Demikian juga makhluk lainnya. Tuhan adalah pribadi yang teratur. Maka segala yang tidak teratur bukan berasal dari Tuhan. Keteraturan hidup yang dimaksud bukan sekedar kita punya jadwal harian, tetapi juga melingkupi hati dan akal budi kita agar ada keteraturan. Menjaga hati dan pikiran kita dalam aturan Tuhan juga merupakan wujud dari hidup teratur. Firman Tuhan adalah aturan hidup bagi orang percaya. Saat kita menerapkan pada diri pribadi kita maupun keluarga, maka kita akan menerima buah dari apa yang kita kerjakan. Hal ini diungkapkan oleh Daud saat mengucapkan perkataan terakhirnya dalam 2 Tawari 29 ayat 5. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Jadi dalam otoritas itu ada keteraturan agar keadaan berjalan dengan baik. Sebab apabila tidak ada keteraturan, hal sebaliknya akan terjadi, yaitu kekacauan yang akan menimpa mungkin pada pribadi sendiri.
pada kelompok, bahkan bisa juga menimpa pada bangsa. Contoh, apa yang dilakukan oleh Akhan yang mengambil barang yang dikhususkan dan menimbunnya dalam tanah di kemahnya, yaitu jubah yang indah, buatan Sinear, 200 sikal perak, sebatang emas beratnya 50 sikal. Akibat dari melanggar otoritas dan aturan yang telah diatur, maka kematian bagi seluruh keluarga Akhan dan bangsa Israel mengalami kekalahan perang saat melawan bangsa yang sangat kecil, yaitu kota Ai. Tercatat dalam Yosua 7 ayat 1 sampai dengan 26. Kekasih Kristus, tidak adanya keteraturan dapat menyebabkan keterpurukan hidup dan tidak adanya satu kegerakan dalam hidupnya. Tidak ada terobosan yang dialaminya. Penyebab dari salah satu tidak ada keteraturan hidup adalah kemalasan. Kemalasan dapat dikategorikan dosa karena menghalangi seseorang untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemalasan dikategorikan dosa karena dampak yang ditimbulkannya adalah jahat. Menjaga hidup yang tertib dan teratur adalah hal mutlak bagi setiap orang percaya. Sehubungan dengan keteraturan, Rasul Paulus menegur beberapa jemaat di Tesalonika yang hidupnya bermalas-malasan dan justru sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berguna. Tercatat dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan 12. Kekristenan harus dijalankan dan dipraktekkan, di mana iman harus terwujud ke dalam perbuatan. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, hidupnya pasti tertib dan teratur. Saat ini mungkin kita sebagai orang tua, pemimpin atau atasan sebuah perusahaan, mungkin juga bos yang memiliki atau diberikan otoritas. Otoritas yang ada pada kita bukan untuk gagah-gagahan, memerintah dengan sembarangan, tetapi harus mendatangkan kebaikan, bukan pemberontakan, agar orang-orang yang ada di bawah kekuasaan kita dapat berkarya atau bertindak. Otoritas yang diberikan untuk menghasilkan atau berdampak di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam dunia. Bahkan bukan hanya memberi dampak saja, tetapi otoritas juga dapat menjaga. Dalam otoritas juga menetapkan sebuah acuan bagi semua hubungan dalam kehidupan. Tuhan telah menetapkan dan telah menciptakan semua ciptaannya di bumi, diberikan otoritas masing-masing supaya ada keteraturan. Maka lakukanlah apa yang Tuhan sudah percayakan dengan sebaik-baiknya agar kita membawa dampak bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang membawa iman kami semakin terus terarah dengan Engkau. Di mana firman yang disampaikan pada hari ini mengajak kami untuk memiliki keteraturan di dalam iman dan bahkan bukan hanya itu saja, dalam hidup yang kami jalani, agar apa yang Tuhan telah rencanakan menjadi satu bagian nyata dalam kehidupan kami dan kami bisa memberikan dampak yang baik, dampak yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, khususnya keluarga kami, yaitu anak-anak dan istri kami. Tuhan, kami rindu lewat ini semua nama Tuhan dipermuliakan dan orang-orang yang belum mengenal Engkau dapat mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami terus agar lewat kehidupan kami dan keluarga kami banyak jiwa dimenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.